Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya, Nur Azizah Febriana Sis. Nah, berhubung ini adalah video pertama saya, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu kepada teman-temanku. Perkenalkan, saya Nur Azizah Febriana Aziz. Kalian bisa panggil saya Kak Azizah atau Dek Azizah. Nah, saya berasal dari Goa. Umur saya 15 tahun. Saya sudah kelas 2 SMA. Nah, kan sekarang kita sudah masuk di semester 2. Di semester 2 di mata pelajaran matematika wajib, kita sudah masuk di materi barisan dan deret. Nah, barisan dan deret itu terbagi menjadi dua. Ada barisan dan deret aritmatika dan ada barisan dan deret geometri. Nah, di sini juga saya ingin memberikan ilmu atau membagi ilmu yang telah saya dapatkan dari guru saya mengenai barisan dan deret aritmatika. Nah, untuk lebih jelasnya, mari Anda terus menyaksikan dan menyimak video saya. Barisan dan deret aritmatika. Nah, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu barisan dan deret aritmatika ya. Nah, barisan dan deret aritmatika adalah barisan bilangan yang mempunyai beda di setiap bilangan itu sama, atau dengan kata lain memiliki selisih yang sama. Nah, selisih atau beda di sini dilambangkan dengan B. Nah, semisal kita ada bilangan, baris bilangan yang dimulai dari 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Di mana suku pertama atau A-nya di sini adalah 2. Karena 2 adalah suku pertama, berarti 4 adalah suku kedua, dan 6 suku ketiga, 8, dan begitu seterusnya. Nah, untuk mendapatkan selisih di antara dua suku, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan suku 2 dikurang suku 1. Atau juga kita bisa menggunakan suku 3 kurang suku 2 atau suku seterusnya. Nah, di sini kita bisa menghitung 4 kurang 2, atau juga kita bisa menulis rumusnya terlebih dahulu. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari selisih atau beda pada barisan aritmatika. Kalau ada yang bertanya, lah kok cuma 2 suku yang digunakan? Memang iya benar, karena dalam barisan aritmatika itu memiliki beda dan atau selisih yang sama. Jadi cukup menggunakan 2 suku yang kita kurangkan. Nah, selanjutnya untuk memudahkan kita menuliskan suku-suku dari suku pertama sampai suku ke-8. Nah, suku pertamanya itu 2 dan suku ke-8, suku terakhirnya itu 16. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari suku N, nah rumusnya suku N yaitu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. Nah, rumus UN ini bisa digunakan sebagai untuk mencari suku terakhir, atau juga bisa digunakan untuk suku yang ditanyakan. Ketika terdapat dalam soal suku berapa yang ditanyakan, maka kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, contohnya ketika ada soal menanyakan berapa suku ke-8, nah kita tulis suku 8 atau U8 sama dengan, nah kita masukkan dari rumus. Nah, suku pertamanya sama dengan 2 ditambah N suku yang ditanyakan 8 dikurang 1. Nah, terus kita kalikan dengan bedanya. Nah, bedanya berapa? Nah, kita cari dulu ya bedanya. Nah, B sama dengan suku 2 sama dengan 4 dikurang suku pertamanya sama dengan 2. Jadi 4 dikurang 2 sama dengan B sama dengan 2. Nah, inilah bedanya. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam soal. Nah, kemudian kita tulis 2 dulu, kemudian kita kalikan yang terdapat perkalian. Nah, 8 dikurang 1 sama dengan 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Nah, 2 ditambah 14 sama dengan 16. Berarti suku ke-8-nya yaitu 16. Nah, untuk lebih meyakinkan hasil jawaban kita, mari kita hitung. Di suku pertama, suku kedua, suku ketiga,
ketiga, suku keempat, suku kelima, suku keenam, suku ketujuh, dan suku kedelapan. Nah, benar kan? Hasil jawaban kita suku kedelapannya sama dengan 16. Nah, ketika jumlah bilangannya masih sedikit, kita bisa menghitungnya secara langsung. Tetapi ada juga barisan bilangan yang barisannya tuh banyak dan tidak memungkinkan untuk kita hitung dengan waktu yang cepat. Jadi kita bisa menggunakan rumus tersebut. Nah, selanjutnya kita latihan lagi contoh untuk meyakinkan bahwa kita sudah memahami rumus tersebut. Nah, contoh ketika ada soal untuk menanyakan suku keempat. Nah, kita masukkan saja ya dari rumus tersebut, di mana suku kedua A-nya yaitu sama dengan 2 ditambah N-nya sama dengan 4 dikurang 1 dikali bedanya yang telah kita cari sama dengan 2. Nah, sama dengan 2 ditambah 4 dikurang 1 sama dengan 3 dikali 2 sama dengan 6 sama dengan 8. Nah, berarti suku keempatnya 8 dong. Nah, mari kita hitung ya suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempat. Nah, benar kan? Suku keempatnya itu hasilnya 8 ya. Ketika kita mempelajari materi barisan dan deret aritmatika, kita juga menemukan rumus untuk menentukan jumlah suku yang ditanyakan. Nah, jumlah suku yang ditanyakan itu dilambangkan dengan SN. SN adalah jumlah N suku pertama. Ketika kita ingin mencari jumlah N suku pertama atau jumlah 4 suku pertama, maka kita bisa menggunakan rumus seperti SN sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 dikali beda. Nah, ini adalah rumus yang kita gunakan ya. Nah, contohnya cobalah kamu cari jumlah 4 suku pertama. Nah, kita tulis S4 sama dengan, nah N-nya ini kita ganti angka 4 ya, karena jumlah 4 suku yang ditanyakan, sama dengan 4 per 2 dikali 2, suku pertamanya adalah 2, jadi kita tulis 2 juga, dikali 2 ditambah 4 dikurang 1 dikali bedanya sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4 bagi 2 sama dengan 2 dikali 2 4 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 4 dikurang 1 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 ditambah 6 sama dengan 10 dikali 2 sama dengan 20 ya. Jadi S4 nya sama dengan 20. Maaf, maksud saya S nya bukan 3, S4 sama dengan 20. Jadi jumlah suku 4 suku pertama sama dengan 20. Nah, seperti biasanya untuk lebih meyakinkan diri kita, apalagi nih barisan bilangannya jumlahnya cuma sedikit, mari kita hitung ya. Nah, 2 tambah 4 sama dengan 6 ditambah 6 sama dengan 12 ditambah 8 sama dengan 20 ya. Jadi jumlah 4 suku pertamanya sama dengan 20. Berarti benar dong hasil kita. Oke. Kemudian kita lanjut ya. Nah, ini kan masih rumus yang pertama. Nah, ini rumus pertama dari jumlah N suku pertama. Nah, di dalam menentukan jumlah itu memiliki 2 rumus ya. Nah, rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah suku N. Nah, kita masukkan seperti contoh tadi ya. Nah, S4 atau suku 4 sama jumlah suku 4 per 2, suku pertamanya 2 ditambah suku yang ditanyakan itu 4. Suku keempat berarti 8.
Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, dan suku keempatnya 8. Jumlah suku keempatnya ya teman-teman. Kemudian 4 dibagi 2 sama dengan 2, 2 ditambah 8 sama dengan 10, 10 dikali 2. Nah, 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi seperti ya hasil tadi kita yang menggunakan rumus pertama. Jadi hasilnya 20 ya. Oke deh. Di dalam barisan dan deret aritmatika juga terdapat istilah sisipan. Nah, sisipan di sini adalah bilangan yang disisipkan di antara dua suku. Nah, semisal ada barisan bilangan 2, 6, 10, 14, 18, dan 21. Dua ini adalah suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, dan suku keenam. Nah, semisal saya ingin menyisipkan 3 bilangan. Ya, 3 bilangan ya. Nah, di 3 bilangan ini yang disisipkan itu tergantung dari perintah atau juga tergantung dari soal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya sisipan di sini dilambangkan dengan K, di mana K itu diartikan sebagai banyaknya bilangan yang disisipkan ya. Jadi K itu adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Nah, bilangan yang disisipkan itu berarti K sama dengan 3. Kemudian ketika ada bilangan yang disisipkan berarti kita memiliki bilangan baru dong, atau barisan bilangan baru. Jadi di antara barisan bilangan baru itu berarti memiliki juga beda yang baru. Nah, beda yang baru itu dilambangkan dengan B aksen. B aksen adalah beda baru. Rumusnya yaitu, nah di dalam beda baru itu juga memiliki rumus untuk mencarinya ya. Rumusnya sama dengan beda lama per atau dibagi K ditambah 1. K adalah sisipan ya, yang disisipkan. Jadi inilah beda untuk menentukan beda baru. Ya, sekarang kita mencari B aksennya ya. Nah, B aksennya itu beda lama. Nah, beda lamanya itu 6 dikurang 2. Nah, 6 dikurang 2 sama dengan 4 ya. Nah, kita tulis beda lama 4K yang disisipkan 3 ditambah 1. Berarti 4 per 4 sama dengan 1. Jadi B aksennya sama dengan 1 ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita membuat barisan bilangan yang baru dengan bedanya hanya 1 ya. Nah, di sini beda aksen atau beda barunya itu 1. Nah, berarti suku pertamanya yaitu 2, terus hanya salah satu yaitu 3, 4, 5, dan 6. Nah, di antara 5 suku ini terdapat 3 yang bilangan baru ya yang kita sisipkan, itu 3 angka ya, yaitu ada 3, 4, dan 5. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari banyaknya suku yang baru, di mana N aksen sama dengan N ditambah N kurang 1 dikali K. Di mana N aksen di sini adalah banyaknya bilangan atau suku yang baru. Nah, marilah kita mencari banyaknya bilangan baru dari perselisihan atau yang telah kita sisipkan 3 bilangan. Nah, di mana di sini memiliki 6 suku ya. Nah, kemudian kita tulis N aksen sama dengan N kita ganti karena jumlah sukunya itu ada suku 1, suku 2, suku 3, suku 4, suku 5, dan suku 6. Berarti jumlah sukunya itu ada 6, suku lamanya ya. 6 ditambah N juga diganti 6 dikurang 1 dikali yang disisipkan. Nah, yang disisipkan adalah 3 ya. Nah, 6 dikurang
15 dikali 3, 15. 6 ditambah 15 sama dengan 21. Jadi N aksennya atau suku barunya adalah 21 ya. Kemudian kita mencari jumlah suku baru ya, jumlah suku baru. Nah, kita tulis seperti yang telah kita kerjakan tadi, yaitu hanya saja ini menggunakan N aksen karena suku barunya kita lambangkan dengan N aksen ya. Tulis N aksen sama dengan N aksen per 2 dikali 2 maksudnya 2 ya, dikali suku pertama ditambah N aksen dikurang 1 dikali B aksen ya. Karena di sini yang ditanyakan adalah N aksen, maka kita menulis yang telah kita dapat yaitu 21 per 2. Nah, 2 dikali suku pertama sama dengan 2 ditambah N aksen 21 dikurang 1 B aksennya yang telah kita cari tadi ya, yaitu 1. Kemudian kita jumlahkan 21 per 2. Nah, 2 kali 2 4 ditambah 21 dikurang 1 sama dengan 20 dikali 1, 20 berarti 24. Nah, kemudian 21 dibagi 2 terus dikali 24 dan hasilnya itu 252 ya. Maaf ya teman-teman, tadi cara mengerjakannya nggak kelihatan, jadi saya jelaskan ulang ya. Nah, di sini kita tulis ulang, kemudian kita kalikan ini semua dan hasilnya 27. Kemudian 21 kita kalikan 24, kemudian kita bagi 2 dan hasilnya yaitu 252. Oke deh, dadah. Baiklah, mungkin sampai disinilah video dari saya. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat teman-temanku pahami dan dapat teman-temanku bagikan ke teman yang lain supaya ini menjadi amal jariah untuk kita. Nah, tunggu dulu, sebelum saya akhiri video ini, saya ingin memberitahukan kepada teman-temanku bahwasanya di sini saya membuat video ini bukannya saya sok pintar atau bagaimana. Hanya saja saya ingin membagikan ilmu yang telah saya pelajari atau yang telah saya dapatkan kepada teman-temanku. Dan apabila ada kekurangan atau kesalahan dan teman-temanku tahu, nah silahkan kalian komentar dan beritahukan aku supaya saya bisa lebih belajar lagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.